Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya dalam bentuk pengguna alat saja, namun sudah merambah pada kebutuhan teknologi informasi, salah satunya dalam bidang olahraga elektronik yang dibilang e-sport. Jika dahulu aktivitas main game hanya sekedar refreshing untuk liburan atau setelah pulang kerja, sekarang game sudah menjadi profesi. E-sport merupakan suatu istilah kompetisi permainan online yang dimainkan lebih dari satu orang pemain, yang umumnya para gamers profesional mengikuti kompetisi tingkat internasional. Berbeda dengan jenis olahraga seperti sepak bola, bola basket, bulu tangkis, tenis, dan lain-lain yang melibatkan fisik, e-sport lebih terfokus pada otak daripada fisik. Gamers juga harus mempunyai skill, strategi, latihan, dan pengalaman. Banyak sekali minat e-sport di berbagai dunia, salah satunya di Indonesia. Dan bagaimana perkembangan e-sport di Indonesia? G-Space akan membahas awal mula perkembangan game online yang ada di Indonesia sampai menjadi ajang turnamen e-sport. Boomingnya internet game online ditemukan pertama kali pada tahun 1960 yang awalnya berupa game simulasi perang. Kemudian perkembangan game online diperkenalkan dalam skala network kecil dikenal dengan game multiplayer seperti StarCraft, World of Warcraft, Age of Empires yang rata-rata bertipe real-time strategy, dan first-person shooter yaitu Counter-Strike 1.6. Sebenarnya kompetisi game online di Indonesia sudah ada sejak tahun 1999. Di masa tersebut pertama kalinya muncul kompetisi game online. Kompetisi bernama Indonesia Gamers atau yang kini dikenal sebagai Liga Game. Meski pada waktu itu masih keterbatasan internet, media massa, dan harus mendatangi warnet satu persatu. Saat itu, game yang dipertandingkan adalah Quake 2 dan StarCraft. Kemudian, perkembangan internet dan game online di Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat. Game tidak hanya dimainkan di komputer atau konsol saja, game sudah merambah di ponsel pintar atau dikenal dengan smartphone. Game mulai banyak dimainkan dan diminati, kemudian menjadikan sebuah pertandingan di masing-masing daerah. Hadiahnya berupa uang tunai hingga aksesoris komputer, namun masyarakat masih awam dengan nama e-sport. Organisasi e-sport. Sebelumnya dibentuklah organisasi untuk game online pada tahun 2014, IESPA. Organisasi pertama yang menaungi e-sport yang ada di Indonesia. Ada juga AFGI. Tapi masyarakat masih awam dengan organisasi tersebut. Pada akhirnya, ada sebuah organisasi membuat Liga e-sport yaitu ISPL. Merupakan sebuah organisasi Liga e-sport pertama dan terbesar se-Indonesia. ISPL telah menyelenggarakan liga pertama dengan judul Tokopedia Battle of Friday pada tanggal 10 Agustus 2018. Dengan 4 cabang permainan yaitu Dota 2, Mobile Legends, CSGO, dan Point Blank. Dengan liga tersebut, e-sport semakin diminati oleh para gamer, hingga pemerintah melirik dan ikut mendukung melalui pembinaan untuk siap bertanding di tingkat Asian Games 2018. Meski masih dalam rangka eksibisi. Dari situlah e-sport mulai dikenal oleh masyarakat, hingga diperbincangkan. Tahun 2019, banyak organisasi mulai membuat liga untuk para gamer, seperti PUBG Mobile Indonesia National Competition yang terbesar di Indonesia. Ada juga Youth National Esport Championship untuk para pelajar, dan Indonesia Esport National Championship sebagai seleksi atlet e-sport pada SEA Games 2019 yang diadakan di Filipina hingga Piala Presiden. Tahun 2020, pertandingan Piala Presiden diikuti se-Asia Tenggara menggunakan sistem eliminasi. Tim-tim terbaik di Indonesia mewakili setiap cabang game Free Fire, PES 2020, Ultra Smash Brawl, dan Mobile Premier League. Tidak sampai di situ,
perkembangan industri e-sport di Indonesia juga mengalami peningkatan, bahkan di Indonesia menjadi pasar e-sport terbesar di Asia Tenggara karena mampu meraup keuntungan 13 triliun. Dan populasi gamers juga meningkat. Contoh pemain-pemain berbakat seperti No Limit menjadi idola di game Mobile Legends lewat konten di YouTube-nya. Dia adalah gamer yang berhasil meraih gelar Digital Persona of the Year 2018 dan menjadi ambasador Piala Presiden Sport pada tahun 2019. Ryzen, pemain muda yang pernah membanggakan Bigetron Sport menuju ke Dubai untuk bersaing dengan 19 negara dan juga berhasil menjadi juara dunia di turnamen PUBG Mobile PMCO Full Speed Global Final 2019. In Your Dream, pemain peningkat tertinggi di Asia juga pernah bergabung di tim luar negeri seperti Fnatic dan Tiger, juga membanggakan tim Indonesia bersama Bung ID. Dan sekarang, In Your Dream bersama tim T1 dari Korea Selatan. Tidak hanya MOBA dan Battle Royale saja, Bentet, pemain CSGO game bertipe FPS. Bentet bergabung di tim Amerika menjadi sejarah untuk Indonesia. Sebelum itu bersama Tyloo juga meraih 10 besar dan menjadi tim Asia pertama berada di negara Inggris. Dengan begitu, game saat ini tidak hanya berfungsi untuk mengisi waktu luang sebagai hobi ataupun penghilang kejenuhan. Game telah menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak orang, bahkan sebagai profesi tetap, yaitu sebagai seorang pemain e-sport. E-sport dapat menjadi kegiatan yang menghasilkan. Semoga kedepannya akan muncul komunitas-komunitas gamer di setiap daerah dan menjadi langkah awal memajukan e-sport di Indonesia. Dan yang terakhir, semoga berdampak positif bagi perkembangan di Indonesia. Bagaimana? Tertarik bukan? G-Space, Noki Moki, good game, well played, and have a nice day.